Paling banyak itu 4 tahun usia kehamilan di kandungan. Pernah dengar ada yang 4 tahun usia kehamilan? Imam Syafi'i itu 4 tahun di kandungannya. Maka keluarnya Imam Syafi'i itu sudah tumbuh gerahamnya. Maka biasanya ini kalau orang yang sempurna otaknya berkembang di dalam rahim ibu dengan nutrisi yang cukup, keluarnya itu biasanya insya Allah dahsyat-dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil azim. Tabarakalladzi bi yadihi al-mulku wa ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah subuh dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah dikumpulkan kembali bersama dalam rangka kajian masail atau talabul ilm, membahas tentang kaidah-kaidah fikih, di mana kitab yang kita gunakan adalah kitab Fathul Qarib. Langsung saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini bab terakhir tentang taharah. Ini harus bisa memahami karena ini meliputi kaum wanita juga. Jadi kalau perempuannya ini, masalah ini sangat penting untuk dipahami laki-laki, Pak ya. Jangan kira mentang-mentang laki-laki enggak harus belajar tentang haid, apa itu nifas, apa itu istihadah. Justru laki-laki harus lebih paham dari istrinya. Agar apa? Agar bisa mengajarkan, dan nanti dituntut di akhirat nanti kalau istrinya ibadahnya enggak benar. Maka sebelum nikah, harusnya sebelum nikah, pembekalan untuk suami atau laki-laki yang akan menikah, ya kaidah ini, ilmu masalah kewanitaan, haid, nifas, istihadah. Karena perempuan itu sangat jarang untuk bertanya tentang ini sama ulama-ulama, apalagi perempuan zaman sekarang, notabene bukan dari pondokan. Yang dari pondokan juga agak malu sebenarnya untuk menanyakan, kalau tidak sama istri-istri ustazah. Maka laki-laki disarankan, sangat ditekankan untuk belajar bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yakhruju minal farji salah satu dima'in, dan yang keluar daripada farji wanita adalah 3 darah, 3 jenis darah. Yang keluar dari kemaluan adalah 3 jenis darah. Yang pertama damul haid wan nifas wal istihadati. Yang pertama apa tadi? Darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Fal haidu huwa damul khariju minal farajil mar'ati ala sabili sihati.
maka darah haid adalah darah yang keluar daripada farji wanita atas jalan yang sehat. Jadi darah normal, darah haid itu kalau wanita itu sehat maka dia mengalami haid. Kalau enggak normal berarti tidak mengalami haid. Min ghairi sababil wiladati, selain daripada sebab melahirkan. Darah yang keluar setiap bulannya, darah haid itu darah yang keluar pada wanita setiap bulannya dengan jalan sehat di luar daripada sebab melahirkan. Walaunuhu, dan warnanya aswad. Apa warnanya? Hitam. Walaunuhu aswad muhtadimu ladzaun, hitam kemerah-merahan dan rasanya panas. Darah haid warnanya hitam kemerah-merahan, kemudian rasanya panas. Perempuan yang tahu itu. Wa nifasu, dan nifas huwa damul khariju akibat wiladati, dan nifas adalah darah yang keluar dikarenakan melahirkan. Tadi kalau haid tadi apa tadi? Darah yang keluar atas jalan normal setiap bulannya di luar daripada sebab melahirkan. Kalau dia penyebabnya adalah melahirkan, itu disebut apa? Nifas. Wiladah itu artinya melahirkan. Kalau disebabkan oleh melahirkan disebut nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Wal istihadatu huwa damul khariju fi ghairi ayamin, dan istihadah dia adalah darah yang keluar di selain hari-hari haidi wan nifasi, selain daripada hari-hari yang dimaksud adalah hari nifas dan hari haid. Selain daripada itu disebut istihadah. Ini keterangan lebih lanjut untuk mendetilnya. Nah ini. Wa aqallu, dan paling sedikit al haidu yaumun wal lailatun. Paling sedikit haid itu adalah sehari, yaumun wal lailatun sehari semam, wa aksuru khamsata asyara, dan paling banyak adalah 15 hari. Khamsata asyara yauman, 15 hari itu paling banyak. Paling sedikit sehari semalam, kurang daripada sehari semalam berarti bukan dia harus 1 hari 1 malam. Dan paling banyak adalah berapa hari? 15 hari. Wa ghalibuhu, dan pada umumnya sittu aw sab'un, sittun wa aw sab'un, 7 atau 6 hari. Wa aqallu nifasi, dan paling sedikit nifas lahzatun, sucinya, wa aksuruhu, paling banyak situna yauman, paling banyak nifas itu 90 hari. Situna yauman 90. Oh enggak, situ tis'ah. Situ itu 60 ya. Situna 60 hari. Wa ghalibuhu, dan pada umumnya arba'una yauman, 40
40 hari. Nifas pada umumnya 40. Paling sedikit berapa? Wa aqallu, paling sedikit, tuhri baina haidataini, dan paling sedikit sucinya di antara dua haid. Paling sedikit artinya 15. Di antara dua haid itu maksudnya dalam satu bulan 2 haid, paling banyak berapa? 15 sisanya 15 hari. Jadi di antara 2 haid itu maksudnya 15 hari. Paling banyak tadi berapa kalau nifas? Situ 60 hari. Normalnya nifas 40 hari, pada umumnya itu 40 hari. Kemudian paling sedikit adalah di antara dua haid. Khamsata asyara yauman, di antara 2 haid atau 15 hari. Wala hadda, dan tidak ada batas, liaksarihi, paling banyaknya, dan tidak ada batas untuk paling banyaknya. Wa aqallu zamanin, dan paling sedikit masanya, tahidu fihi mar'atu, dan paling sedikit usia, maksudnya haid seorang wanita, di dalam diri seorang wanita, tis'u sinina, berapa? 9 usia wanita itu haid paling kecil dia itu umur 9 tahun. Gimana kalau dia keluar sebelum 9 tahun? Berarti tidak dihukumi haid. Hukum haid itu dia minimal, paling kecil anak-anak itu haid pada usia berapa tahun? Itu paling kecil. Wa aqallu hamil, dan paling sedikit usia kehamilan, situna ashhurin. Paling sedikit usia kehamilan itu situna ashhurin, berapa? 6 bulan. Jadi 6 bulan itu usia kehamilan wanita itu 6 bulan. Paling kecil, paling sedikit. Waqsuruhu, dan paling banyak arba'u sinina. Berapa paling banyak? Berapa? Arba'ah 4 sinin. Usia kehamilan ini yang dimaksud. 4 suhrin kalau bulan. Suhur bulan. Kalau sinin tahun. Paling banyak itu 4 tahun usia kehamilan di kandungan. Pernah dengar ada yang 4 tahun usia kehamilan? Imam Syafi'i itu 4 tahun di kandungannya. Maka keluarnya Imam Syafi'i itu sudah tumbuh gerahamnya. Maka biasanya ini kalau orang yang sempurna otaknya berkembang di dalam rahim ibu dengan nutrisi yang cukup, keluarnya itu biasa insya Allah dahsyat, otaknya pintar-pintar. Rata-rata imam-imam mazhab itu nggak ada yang 9 bulan, apalagi prematur. Ya, makanya imam-imam itu hafalannya canggih-canggih karena udah sempurna otaknya di dalam perut baru keluar. Tapi untuk sekarang kena marah dokter. Anak saya dulu yang pertama, dia udah 9 bulan nggak mau keluar. Saya ke dokter, ini udah 9 bulan lewat pak, kok nggak keluar? Ya biarin, kata saya, nggak mau keluar waktunya, dia nggak mau. Ini bahaya nih, ke dalam ilmu kedokteran ketuban udah jadi warna hijau, katanya. Jadi keracunan anak itu nanti. Nah takut pula kita dibilang kayak gitu. Lanjut sesar, udah 11 bulan masih nggak mau keluar anak. Padahal di dalam fikih, anak yang terkandung lebih lama itu otaknya lebih
lebih cerdas daripada yang belum sampai waktu umumnya. Berapa paling banyak tadi? 4 tahun. Baru dengar ya Imam Syafi'i 4 tahun dalam kandungan. Imam Syafi'i saking kuat otaknya, kalau dia jalan dari rumah ke tempat pengajian dan melewati pasar, ditutup lubang telinganya dengan kapas atau dengan kain. Dua-duanya ditutup. Kenapa? Kalau ditanya kenapa selalu melakukan seperti itu? Karena kalau saya buka, semua yang orang obrolin di pasar itu teringat dalam pikiran saya. Walaupun saya sekali lewat, kalau gurunya menyampaikan sesuatu 2 jam, maka dia bisa mengulangi perkataan walaupun itu titik, koma, dehem sama batuknya berapa kali itu bisa diulang sama Imam Syafi'i. Kata orang dulu, Imam Syafi'i itu seperti otaknya seperti recorder berjalan. Tahu recorder? Alat perekam. Makanya kalau dia ngapal hadis ngeri. Jadi ya paling banyak suruh arba'una sinin 94 wa ghaibu 9 ashhurin, dan pada umumnya 9 ashhurin. Tadi sinin tahun, ashhurin apa? Bulan. 9 ashhurin berapa? Pada umumnya usia kehamilan perempuan adalah 9 ashhurin, 9 bulan. Wa yahrumu bil haid wa nifas samaniyata asya'a, dan diharamkan bagi yang haid dan nifas adalah 8 perkara. Yang pertama, as-salatu, salat, wasaumu, wa puasa, wa qiraatul Quran, wa mashul wa mushaf, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan hamluhu membawanya. Jadi ini belum selesai ya, salat, puasa, membaca Quran, menyentuh dan membawanya tidak boleh. Wa dukhulul masjid, tidak boleh masuk masjid. Wa tawaf, dan tawaf. Wal wata', wal wat'u apa? Wal wat'u apa itu? Suami istri itu apa? Hubungan ya, nggak boleh enak-enakan. Wa istimta'u bima baina surrati wa rukbati, dan tidak boleh bersenang-senang dengan apa yang ada di antara lutut dan pusar. Ini bukan wat'u tadi jima ya, nggak boleh jima. Haid dan nifas diharamkan jima. Bukan cuma jima, bersenang-senang di antara lutut dan pusar juga tidak boleh. Paham tak maksudnya ini apa? Di luar daripada jima, tapi dia pengen enak-enak gitu. Paham ya? Gimana jelasin? Saya agak takut jelasin. Tapi paham maksudnya kan? Udah. Kalau waktu tadi berjima, kalau istimta'u bersenang-senang di antara lutut dan pusarnya. Paham lah ya? Tidak perlu terlalu detail. Agak vulgar ini. Tapi harus paham ini. Nifas haid itu nggak boleh disenggol-senggol dulu lah. Wa yahrumu 'alal junubi, dan diharamkan atas orang yang junub khamsatu asya', ada 5 perkara. Tadi haid dan nifas ada 8. Sekarang khamsatu asya' itu untuk orang yang junub, laki nama perempuan. Kalau dia junub dilarang melakukan 5 perkara ini. Yang pertama salat, qiraatul Quran,
Wa mashu, apa wa mashu tadi? Menyentuh. Wa mashu mushaf, menyentuh mushaf. Ingat kalau lagi junub jangan nyentuh mushaf. Kadang-kadang geser mushaf pakai kain atau pakai anduk. Nah, sama aja itu. Itu disebut wa hamluhu, itu membawa. Menyentuh, membaca dan membawa itu enggak boleh. Paham ya? Beda menyentuh sama membawa. Wa tawaf, dan tawaf. Wa lubsu fil masjid, dan berdiam di dalam masjid. Wa yahrumu 'alal muhdisi. Nah, tadi junub, sekarang orang yang berhadas. Wa yahrumu 'alal muhdisi, dan diharamkan atas orang yang berhadas adalah salah satu asya. Ada 3 perkara. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga wa masu mushaf, menyentuh mushaf, dan yang ketiga wa hamluhu, membawa mushaf. Apa itu mushaf? Quran. Wallahu a'lam bishawab. Coba terangkan sedikit ya. Ini hal tentang istihadah. Istihadah ini harus diulang-ulang terus tentang bab haid ini. Jadi wanita itu, Pak, memang agak, kalau pakai rumusan agak pusing. Akhirnya saya cari cara gimana cara mudah memahaminya. Ini paling pusing kalau di pondok tentang bab haid ini. Dari warna harus belajar, dari jenis-jenis warna, masa-masanya. Kalau dia enggak seragam, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, kadang 4 hari, enggak tentu. Kemudian keluar daripada kebiasaan. Jadi yang punya anak wanita nanti tolong diceritakan sama istrinya, yang baru mau haid itu sudah diberitakan supaya dia enggak panik. Anak-anak itu kalau enggak diceritakan jadi panik. Dia merasa ada penyakit yang mematikan. Maka harus diceritakan agar kejadian ini adalah normal. Usianya minimal berapa tahun tadi? 9 tahun. Bagaimana masa suci yang pertama? Sucinya pertama kali haid, dia harus benar-benar bersih. Tidak ada yang mengalir setelah dicuci, dibersihkan. Paham ya? Cara ngitungnya. Dan ini ibunya harus terlibat memperhatikan dengan seksama, dan bapaknya ngajarin ibunya. Kemudian apa istihadah tuh? Darah yang keluar setelah haid. Misalnya anaknya sudah 3 hari bersih atau berapa hari? Contohnya berapa hari, Pak? 7 hari. Misalnya 7 hari. Bulan pertama 7 hari, bulan kedua 7 hari, bulan ketiga 17 hari. Gimana itu? Sisa yang mana? 7 hari sisanya. Ya, paling lama, ingat ya, paling lama haid itu adalah 15 hari. Lebih dari 15 hari itu disebut wajib enggak sholat? Wajib. Ini kadang istri atau anak enggak sholat karena masih ada darah yang keluar, padahal di luar daripada kebiasaan. Dia enggak tahu ini istihadah atau tidak. Ini wajib sholat. Masih keluar, hatta masih keluar, tetap sholat, tetap wajib sholat. Bagaimana cara sholatnya? Pernah diterangkan dulu ya.
dibersihkan dulu, dicuci, kemudian dia mandi junub di awal ya. Setelah haid dia sudah sempurna pada umumnya, pada kebiasaannya, maka dia diwajibkan mandi junub, mandi janabah, kemudian membersihkan semua yang menempel, kotoran yang menempel atau darah kotoran yang menempel, kemudian dia sholat. Gimana darahnya masih keluar? Itu dianggap penyakit. Sama seperti orang tua yang ketika umur-umur tertentu itu ada penyakit namanya sulsul baul. Apa itu sulsul baul? Baul itu kencing. Air kencing yang senantiasa menetes. Netes terus, basah terus kalau udah umur-umur tertentu. Maka gimana cara sholatnya? Dia sholatnya, nah sama kayak orang yang kena istihadah tadi. Kena istihadah tadi, ketika sudah mulai azan atau mendekati qomat, dia baru bersuci. Kemudian setelah bersih ditambal, apa istilah tambal itu? Ditutup bagian yang mengeluarkan kotoran, darah atau air kencing tadi. Setelah itu berwudu, selesai. Gimana kalau masih keluar? Gak apa-apa. Ketika keluar dimaafkan. Paham nggak sampai sini kira-kira ini? Misalnya biasanya 3 hari, tadi 15 hari, 3 hari pada umumnya udah rutin tiap bulan. Tiba-tiba dia 2 hari. Ini terbalik. Biasanya 3 hari. Kalau lebih daripada itu disebut. Kemudian ini nggak nyampe 3 hari. Gimana caranya? Biasanya nggak usah 3 hari lah. Biasa 7 hari. Tiba-tiba 3 hari selesai. Maka laporan sama bapak. Bapak, Pak, ini biasanya 7 hari, ini 3 hari kok, atau 4 hari kok udah selesai. Maka ditunggu sehari semalam. Semalam. Kalau dia sehari semalam berhenti, maka dia sudah wajib sholat. Tapi pada malam besoknya lagi, udah sehari semalam dia sudah mulai menentukan dia waktu sholat. Besok lusanya keluar lagi, maka dia tidak boleh sholat. Kenapa? Sucinya haid itu minimal dia mengalami masa bebas dari haid 15 hari. Paham sampai sini? Coba saya ulangi ya, pelan-pelan ya. Biasanya 7 hari, kemudian 4 hari sudah selesai. Apa yang harus dilakukan? Berapa? 1 hari 1 malam. Kalau 1 hari 1 malam tidak keluar, maka mandi dulu. Masa langsung sholat? Mandi janabah. Kemudian malam besoknya keluar lagi. Gimana? Maka dia kembali lagi ke setelan awal. Berarti yang tadi ini terhambat. Dosa enggak dosa. Kemudian ada lagi kejadian sudah 7 hari udah sempurna, dia harus mandi junub, kemudian sholat. Kemudian hari ke-10 dia keluar lagi darahnya. Bagaimana? Kenapa alasannya? Harus melalui 15 hari dulu. Kalau dia biasa 7 hari, ya ingat baik-baik ini Pak, ini penting ini. Kalau 7 hari biasanya umumnya 7 hari, kemudian 3 hari selesai.
sampai 15 hari kemudian dia halangan lagi, keluar lagi. Ini penyakit apa bukan? Bukan, kenapa? Karena sudah melalui 15 hari suci. Ya, dari haid satu ke haid yang lain itu harus melalui 15 hari masa suci. Kurang dari 15 hari itu bukan haid namanya, penyakit. Paham sampai sini nggak? Tadi kalau kelebihan udah gampang ya. Kelebihan daripada umma disebut istihadah. Kurang daripada itu, kalau sudah bersih 1 hari 1 malam, maka dia harus sholat. 10 hari kemudian dia keluar lagi. Ini haid apa bukan? Haid apa bukan? Hah? Masih haid. Haid apa bukan? Haid tadi kembali kita. Haid dari satu ke haid yang lainnya harus lewat 15 hari masa suci. Belum paham ini berarti. Dari haid satu ke haid yang lain itu harus melewati minimal 15 hari, minimal 15 hari masa kurang daripada itu berarti penyakit. Ya, ingat ya, rumusnya adalah satu haid ke haid yang lain 15 hari masa suci. Yang pertama. Yang kedua, kurang daripada itu penyakit, dihukumi penyakit. Lebih daripada kebiasaan disebut istihadah. Paham ya? Jangan menetapkan nanti sudah 15 hari, misalnya 7 hari, hari ketiga berhenti sampai 15 hari kemudian. Nah, ini istihadah nih. Oh enggak, bukan. Kalau dia sudah lewat dari 15 hari, maka dia disebut haid. Kenapa? Karena sudah melewati 15 hari masa suci. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Coba diulang-ulang lagi. Apa-apa, nanya ulang-ulang gak apa-apa. Yang penting jangan ledor sama orang rumah. Perhatian sama istri. Ini disampaikan nanti di rumah sama istrinya ya. Dan istri itu disuruh nyampaikan sama anaknya. Jangan bapaknya ngajarin anaknya. Kalau secara kaidah seperti ini tidak apa-apa, tapi jangan berdua sama anak, malu kalau bapaknya. Minimal ibunya harus ngelotok dari warnanya, rasanya, bukan dicicip, panas. Ada yang merah, itu kalau di pondok kami belajar warna. Ada yang merah kehitam-hitaman pekat. Ada hitam kemerah-merahan, beda. Merah kehitam-hitaman sama hitam kemerah-merahan beda. Ada merah kehitam-hitaman, ada hitam kemerah-merahan. Ada yang coklat, ada yang kuning. Macam-macam. Kami pikir, kami laki-laki, kok kami harus belajar seperti ini? Kalian tuh nanti akan menikah, belum tentu jodoh kalian orang pondok. Belum tentu jodoh kalian nanti orang yang belajar tentang ini. Mau sama siapa dia belajar ketika sudah jadi istrimu, kecuali sama dirimu. Paham ya? Gak ada pertanyaan? Apa bingung mau nanya apa ini? Cukup ya, cukup.
Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semua, Allah istiqomahkan kita, Allah jaga iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, iman yang sempurna dan amal yang sempurna, dan hati yang terbebas dari kebencian dan dipenuhi oleh cinta kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.